Rasulullah itu sosok yang sangat realistis, anti dongeng, tapi boleh juga bisa bercerita tentang masa depan sesuai dengan wahyu. Jadi kalau kita mau bercerita tentang anak di akhir zaman, jangan bayangkan dulu kita akan cerita tentang eskatologi, tentang Dajjal, nanti itu ya, tentang Imam Mahdi, itu nanti. Bercerita tentang anak di akhir zaman, apa yang harus kita lakukan? Anak-anak itu suka bercerita. Anak-anak itu suka contoh. Jadi dua yang harus kita garis bawahi. Anak-anak itu suka cerita, anak-anak itu suka contoh. Mungkin di antara kita dulu pernah masa kecilnya diceritain ayahnya, ceritain omnya, ibunya, dan itu cerita sangat berpengaruh ke dalam hidup kita. Akhirnya kita misalnya mampu bercerita ulang kepada orang lain. Itu karena dulu senang mendengar orang bercerita. Hal ini terjadi pada banyak orang ya, yang mereka belajar dari orang tuanya, dari cerita. Kita yang udah gede pun, yang udah besar, itu masih senang kalau kita diceritakan. Makanya dalam event-event Maulid, event Muharram, Isra Mi'raj, kita sangat senang jika dai, ustadz, kiai itu menceritakan secara detail tentang perihal Rasulullah SAW. Kita sangat senang. Kenapa kita sangat senang? Karena memang manusia suka diceritakan. Itulah sebabnya kenapa di dalam Al-Quran sangat banyak sekali kisah-kisah mengenai orang-orang terdahulu. Oleh karena itu di dalam surat Al-Imran misalnya ayat 62, setelah Allah mengisahkan banyak hal, maka Allah kemudian mengatakan, ya, inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Wa ma min ilahin illallah. Ya adalah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sungguh Allah adalah zat yang maha aziz, yang maha mulia, maha perkasa, hakim, yang maha bijaksana. Ya. Jadi ketika Allah selesai bercerita tentang Nabi Isa, cerita tentang Sayyidatuna Maryam, maka Allah kemudian mengatakan, inna hadza lahuwal qasasul haq. Ini kisah yang benar. Jadi kalau kita bercerita ke anak, kita boleh kemudian menambahkan, nah ini cerita beneran loh. Jadi teman-teman di rumah yang punya anak kecil, silakan memulai tradisi bercerita kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian Allah sendiri kemudian menegaskan beberapa kali, ya, ada perintah. Dalam surah Al-A'raf surat 7 ayat 176 Allah mengatakan waqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Berkisahlah kalian agar mereka berpikir. Jadi kisah-kisah itu bukan untuk mendongeng tapi supaya menjadi bahan mereka berpikir. Bahkan Allah itu memilihkan kisah-kisah yang terbaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami mengisahkan kepada engkau kisah-kisah terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya. Sesuai dengan apa yang kami wahyukan kepada engkau daripada Qur'an ini. Ya. Berdasarkan ini semua, maka Al-Qur'an itu ini ada sekitar 4 atau 5 yang menyebutkan tentang berkisah itu sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada sistem pengajaran, pendidikan, tapi tidak menggunakan metode bercerita, maka saya dapat pastikan metode ini akan membosankan dan tidak menarik. Metode tersebut akan menjadi beban bagi siswa atau anak ataupun santri. Saya dulu waktu masih kecil, masih ingat, masih remaja ya, saya suka membuat majelis mingguan bersama anak-anak di tempat saya dulu tinggal. Kita pindah-pindah ya, masjid ke masjid. Kita buat malam pembinaan di masjid, dan itu yang materi yang paling mereka suka itu adalah bercerita.
Jadi kalau saya katakan kalian mau cerita, mendengarin cerita, langsung kemudian berkumpul yang tadinya sedang main asik-asik guling-guling di masjid, ada yang lari-lari. Tapi ketika kita katakan mau dengar cerita, mereka langsung semuanya berkumpul. Artinya apa? Bahwa materi bercerita inilah materi yang paling diminati di kalangan anak-anak. Jadi kalau ingin mendidik anak-anak dan masuk ke alam bawah sadarnya tanpa perlu bersusah payah, cukup kita belajar cara bercerita. Ya. Saya termasuk anak kecil dulu yang di masa kecil sangat haus dengan cerita. Biasanya kita minta kepada guru ngaji, cerita dong. Tapi kadang-kadang tidak semua guru ngaji juga bisa bercerita. Tapi Recording in progress. Itu kemudian terjadi. Maka ayatnya surat Al-A'raf tadi, ayat 176, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, berkisahlah kamu supaya mereka berpikir. Ini dapat kita jadikan panduan bahwa awal anak-anak berpikir dimulai dari bercerita. Bahkan tidak hanya anak-anak, orang-orang seperti kita ini, walaupun tubuh sudah mulai menua, kita sangat senang dengan cerita. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Yang kedua, anak kecil itu suka contoh. Maka Nabi SAW ketika bersama dengan siapa saja, anak kecil, Nabi itu suka bermain dengan anak kecil. Nabi sangat asik dengan anak kecil, jadi nggak serius. Orang-orang membayangkan Nabi Muhammad itu sangat serius. Padahal Nabi Muhammad itu sangat elastis, sangat saya rasa tidak ada orang yang paling asik melebihi Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW bertemu anak kecil, beliau kemudian mengajak mereka makan, cerita. Nah, ketika makan, jadi Nabi bawa makanan. Satu kali Nabi SAW membawa Umar bin Abi Salamah. Umar ini bukan Umar bin Khattab, tapi Umar bin Abi Salamah adalah anak tiri Rasulullah. Anak tiri Rasulullah yang umurnya 2 tahun lebih tua daripada Jabir ibn Abdullah. Dia, Umar bin Abi Salamah ini, ketika dibawakan makanan oleh baginda Nabi SAW, dia makan dengan semangat, tapi dia lupa makan dengan campuran tangan kiri dan kanan. Akhirnya Nabi mengatakan, ya gulam. Nah, ini panggilan ini perlu. Panggilan semacam panggilan akrab tuh anak-anak. Kita bilang bocah, anak-anak. Wahai, kalau orang Betawi bilang tong gitu ya. Anak-anak, buyung gitu. Ya gulam, kul biyamin. Kalau makan, caranya dengan tangan kanan gitu. Jadi Nabi ngajarin, nih cara makan pakai tangan kanan. Lalu khudz mimma yalik. Kalau kamu ngambil makanan, ambillah yang terdekat dari tangan. Jangan kemudian ngambil yang di bagian sana. Ya, wasamillah. Lalu bacalah bismillah. Jadi Nabi sangat sederhana sekali mengajari orang. Bahkan anak kecil. Diajak dulu, bawa dulu makanan. Nanti ketika mereka mau makan, kita ajak, ayo bismillah gitu. Itu cara yang efektif ketika kita mau mengajari anak cara baca bismillah. Jangan kemudian ngomong nih, nanti kalau mau makan bismillah ya. Ya, itu namanya teori. Anak kecil tidak bisa diberikan teori begitu. Survei semua ahli psikologi anak. Anak kecil itu visualisasinya belum kuat. Ya. Bahkan ketika anak kecil itu kita kasih pelajaran, ini kan mohon maaf ya, menurut saya tidak benar sistem belajar anak kelas 1, kelas 2 itu lama di kelas atau lama teori. Oke, lama di kelas tapi harus banyak main-mainnya. Belajar, dalam belajar itu ada main-main. Anak kecil itu cuma tahan 10-15 menit. Setelah itu dia akan buyar. Tapi anak kecil bisa lama main game. Itu pun gamenya dia rubah-rubah, dia ganti-ganti. Ya. Dia tidak suka dengan monoton satu hal. Anak kecil gampang bosan. Ya. Bahkan Allah mengatakan, innallaha la yamallu hatta tamallu. Ya. Allah nggak bosan sampai kamu merasa bosan. Nah, maka teman-teman dimulakan Allah, berikan contoh kepada anak. Tapi memberikan contoh itu, ya kita berkorban sedikit, kita beliin dia makanan,
Kalau dia sudah memandang kita baik, anak kecil ini gampang sekali menjudge orang baik. Misalnya kalau kita belikan sesuatu, dia bilang, oh Abi ganteng, Abi baik, Abi segala macam ya. Tapi sekali kita nggak kasih dia akan bilang jelek, Abi jelek, ayah jelek, papa jelek, gitu. Tapi sekali kita kasih, dia akan ngomong baik, 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 baik. Besok nggak dikasih lagi, jelek lagi. Begitu anak-anak punya logika. Bagi dia orang baik itu yang memberi dia makan, beri dia mainan, perhatiin dia. Coba lihat anak-anak kita. Kalau dia melakukan sesuatu, dia punya Lego atau dia punya mainan, dia manggil ayah ibunya. Ayah, ibu, lihat adik, lihat aku. Jadi dia pengen show up. Atau dia menggambar, dia pengen dilihat. Tapi sayang, kadang-kadang orang tua lebih sibuk dengan handphonenya dan dia melupakan anaknya. Nah, ini gagal mendidik anak namanya. Nah, kita nanti marahin anak, kamu kok gara-garain aku? Padahal kita sudah mencontohkan kepada dia, kalau kita disapa sama dia, kita sibuk dengan handphone kita. Nah, itu salah satu yang membuat anak kita kurang menghargai. Ya. Lalu ada bagian terakhir yang paling penting. Maaf, ada dua lagi ya. Yang kedua, yang nomor 2 terakhir, Nabi SAW mengajarkan sahabat-sahabat agar anak-anak punya komunitas yang baik, lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik adalah aset kita. Maka kalau cari rumah yang sekitarnya orang-orang baik. Walaupun kita pastikan semuanya soleh, tapi minimal dia baik. Nah, dan yang terakhir, ini yang paling penting ya. Jika yang tadi itu dalilnya almar'u ada dini khalilihi, seseorang berdasarkan khalilnya, temannya, lingkungannya. Kalau yang ini adalah doa. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendoakan anak-anak keturunannya. Bahkan dia tidak hanya mendoakan anaknya, tapi mendoakan cucunya, cucu dari cucunya, sampai generasi akhir zaman. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu mendoakan anak-anaknya, selalu mendoakan pengganti penerusnya. Bahkan beliau kita lihat doa-doanya spesifik. Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati. Ya Allah, jadikan aku dulu orang yang berusaha mendirikan, menyempurnakan sholat. Wa min dzurriyyati. Dan lalu jadikan keturunanku demikian juga. Dan jadikan pemimpin bagi kami dari kalangan yang bertakwa, dan kabulkan doa kami. Jadi jangan hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, mengandalkan kelebihan uang, mengandalkan kita ini hebat, pinter, kita bisa tamatan sekolah tinggi. Nggak cukup. Ada suatu energi yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, tapi kita lupa katakannya, melafazkannya, yaitu energi doa. Bahwa doa itu dari kolbu, tembus kolbu, dari ruh, masuk ke dalam ruh. Nah, maka doa ini menurut saya wajib kita baca. Jadi kita berdoalah selalu, Rabbi ij'alni muqimas salati. Ya Allah, jadikan aku mendirikan salat. Begitu juga keturunan. Rabbi ja'alni minas salihin wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang soleh. Begitu juga keturunanku. Ya Allah, aku banyak dosa. Jangan jadikan dosaku mengalir, dicontoh oleh anak-anakku. Ampuni dosaku dan segala macam. Kita berdoa. Tidak hanya mendoakan anak ini dapat rezeki. Ini kebanyakan orang tua hanya mendoakan anaknya dapat rezeki. Coba, orang tua terbaik di antara nabi, setelah Nabi Muhammad tentunya, yang terbaik adalah Nabiullah Ibrahim. Karena Nabiullah Ibrahim adalah kakek daripada Nabi Muhammad SAW. Kakek buyut ke atas. Karena doa beliau mustajab. Itulah skenario dari Allah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Setelah Nabi Ibrahim berdoa 2000 tahun lebih, bahkan mungkin hampir 3000, baru muncul keturunannya yang didoakan. Jadi kadang-kadang kita berdoa, sekarang belum wujud, tapi siapa tahu nanti dia akan terwujud. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Dan selanjutnya, ya Allah,
bangkitkan, utuslah, pilihlah dari mereka seorang Rasul yang dapat membacakan ayat-ayat di antara mereka. Nabi Ibrahim berdoa seperti ini, kemudian baru terwujud setelah ribuan tahun. Maka jangan-jangan kita berdoa sekarang, ya mungkin tidak sampai ribuan tahun belakangan, tapi mungkin beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Sabar saja menunggu. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ana da'watu Abi Ibrahim. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, akulah doa yang diijabah Allah mengenai Ibrahim. Ana busyra Isa. Akulah yang dikabarkan Sayyidina Isa. Ya. Jadi Nabi Muhammad sendiri menyebutkan bahwa beliau ini adalah produk doa daripada Nabiullah Ibrahim. Maka jika seorang Nabi Muhammad adalah produk doa, itu sangat luar biasa, bisa merubah umat, merubah negeri, bahkan bertahan ajarannya menjadi simbol rahmatan lil alamin sampai sekarang, simbol akhlak mulia hattal yaum, sampai zaman ini. Maka kenapa kita tidak menggunakan doa untuk itu? Nah, doa itu yang istiqomah. Doa, jangan kemudian habis kajian ini doanya banyak, terus besok tidak. Kita konsisten berdoa, minimal sekali sehari, kalau bisa 5 kali sehari, mendoakan keluarga, pasangan, keturunan kita. Mendoakan murid, mendoakan kawan, mendoakan orang-orang yang baik kepada kita. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang dapat kita sampaikan mengenai mendidik anak-anak di akhir zaman. Ya. Itu yang dapat kita rumuskan beberapa. Nah, terakhir saya membacakan sebuah hadis ketika Nabi berjalan bersama sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, di sini juga menarik sebenarnya. Ini ada dalam Arba'in ya. Ini menunjukkan bahwa mengajar anak-anak tidak mesti di rumah, tidak mesti di kelas, tapi bisa sembari jalan-jalan. Jalan-jalan, bawa anak-anak traveling, bawa atau naik motor sederhana, naik motor, naik sepeda. Nah, dulu kendaraan Nabi adalah onta. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Kuntu khalfa Rasulullah SAW. Aku mengiringi Rasulullah SAW di belakang beliau suatu hari. Jadi Nabi Muhammad di depan, di belakangnya memeluk Abdullah bin Abbas. Kalau Jabir bercerita lebih dahsyat lagi. Ketika aku memeluk Rasulullah dari belakang, aku mencium bau keringat Rasulullah yang sangat harum sekali. Ternyata keluar dari tanda kenabiannya. Apa kata Nabi? Ya gulam. Nah, ini panggilannya. Wahai anakku. Ya, wahai. Ya, ini mu'allimuka kalimat. Sembari jalan. Sembari ngelihat kiri kanan. Masuk satu ide-ide kalam positif. Aku hendak mengajarimu beberapa kata saja. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah di hatimu. Allah akan menjagamu selalu. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah ajaran Allah, jagalah perintah Allah, jagalah zikir kepada Allah. Engkau akan mendapatkan Allah sangat dekat, bahkan terasa di hadapan. Jika sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, jangan langsung minta ke bapakmu, ibumu, tapi doa kepada Allah. Wa ista'anta fasta'in billah. Jika kamu ada urusan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Wa'alam. Nah, ini diajarin anak itu tauhid. Tadi diajarkan tauhid juga tidak bergantung kecuali kepada Allah. Sekarang prakteknya. Wa'alam. Ketahuilah wahai anakku, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ini anak diajarin pede, anak diajarin tidak takut kepada sesuatu yang enggak perlu ditakuti. Wahai Ananda, ketahuilah bahwasanya ummah, suatu kelompok umat berkumpul, seandainya mereka berkumpul untuk memberimu satu manfaat. Misalnya dokter berkumpul untuk mengobatimu. Bisyai'in lam yanfa'uka, tapi dengan sesuatu yang Allah tidak takdirkan kamu mendapatkan manfaat kecuali berdasarkan apa yang telah Allah takdirkan. Maka engkau tidak akan mendapatkan kecuali sesuai takdir itu. Artinya apa?
Walaupun ada orang membantu kita sebanyak-banyaknya, tapi kalau Allah tidak berkehendak baik, tidak baik. Kecuali hanya kebaikan yang telah ditakdirkan. Dan sebaliknya, hanya orang-orang berkumpul untuk merusak kita. Kemudian mereka mencoba untuk merusak kita, menyakiti. Mereka tidak akan dapat menyakiti kita kecuali berdasarkan yang sudah ditentukan oleh Allah. Berarti baik buruk kita di dunia ini sudah jatah sebenarnya. Kebaikan yang kita dapat, mungkin kita merasa malang atau merasa bahagia, itu semua sudah dicatat di sisi Allah. Dan sebenarnya semuanya baik. Semuanya baik, tinggal kita yang menafsirkannya. Ya. Lalu ditutup oleh Nabi, rufi'atil aqlam, pena penulis takdir sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, lembaran-lembaran takdir sudah mengering. Artinya ini sudah tidak bisa diganti. Ya, jadi Nabi mengajarkan kepada anak-anak agar hidup itu optimis. Jadi percaya ke takdir itu bukan tidak optimis. Percaya kepada takdir adalah percaya bahwa Allah betul-betul menjaga kita. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menakdirkan kebaikan. Ini cara Nabi menanamkan kepada Abdullah bin Abbas mengenai basic percaya kepada takdir, bergantung hanya kepada Allah. Nah, hadis ini disampaikan Nabi bukan lagi ceramah, bukan lagi di rumah, bukan lagi pengajian, tapi lagi jalan-jalan. Maka teman-teman, sesekali kita perlu jalan-jalan untuk mengajari anak kita, ya sederhananya, nggak usah kemudian pakai bahasa Arab yang begitu, pakai bahasa dia aja. Tahu nggak, Dek? Tahu nggak, Abang? Tahu nggak, misal namanya siapa, sebut. Nanti dia akan mencoba untuk mencari tahu. Begitu barangkali yang dapat kita petik dari Al-Quran dan beberapa kalam-kalam yang dapat kita baca di Sunnah Nabi SAW. Baik, kita kembalikan kepada host kita tadi ya. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan atas materi yang sangat bermanfaat sekali. Baik, untuk seluruh peserta kajian yang ingin bertanya, kami persilakan. Pertanyaan dapat dikirim melalui chat langsung ke private di admin tanya, atau bertanya secara langsung dengan mengangkat tangan yang ada emoticon tangan ya di Zoom ini. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Saya mau bertanya tentang cara mendidik anak usia 9 tahun, perempuan. Belakangan ini agak susah diberitahu, selalu ada bantahan atau pernyataan yang akhirnya suara saya naik volumenya. Mohon sarannya Buya, terima kasih. Yang nanya laki atau perempuan? Perempuan. Yang bertanya? Iya, betul, perempuan. Iya. Kalau biasanya perempuan itu yang ngajarin, ya bahkan hampir semua ya, di rumah itu ibu-ibu biasa menerapkan kepada anaknya. Maka di zaman online ini banyak terjadi hal-hal yang kurang berkenan sebenarnya. Ibu-ibu tiba-tiba berubah menjadi seorang guru, dan dalam pikiran dia anak itu harus punya intelektual seperti dia, yang kalau dibilangin ngerti, yang kalau dikata-katain paham. Ini anak-anak bukan manusia seperti kita, ya. Nggak mungkin dia akan paham seperti kita. Anak kecil belum bisa fokus. Jadi kalau kita bilangin anak kecil, kemudian dia nggak paham, apalagi umur 9 tahun. Kenapa kemudian kita harus marah? Jangan-jangan cara kita menyampaikan belum tepat masuk ke dalam dirinya. Nah, anak kecil itu, Bapak Ibu, coba belajar ke psikolog anak. Anak kecil itu dia masih gelombang otaknya belum seperti kita. Dia masih dunia imajinatif. Maka bicaralah kepada anak-anak dengan imajinasi dia. Jadi modelnya jangan kayak kita diceramahin dulu oleh bapak ibu kita, jangan. Ya, sekarang zamannya sudah berubah. Jadi jangan dikata-katain, jangan diceramahin, tapi diajak dia cerita, ya ngobrol, gitu, atau ajak dia keluar, kasih jajan dulu lah, ya. Seperti Umar bin Abi Salamah tadi diajak makan dulu sama Rasulullah. Pas makan diajarin cara berdoa. Jangan-jangan kita terlalu banyak menuntut tapi kurang memberi. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Selanjutnya Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya, mohon maaf sebelumnya. Apakah perbuatan atau dosa orang tua akan berimbas kepada anak? Misal, sang ayah pernah berbuat zalim kepada orang lain. Apakah si anak akan terkena karma? Dan apakah karma itu berasal dari Islam? Terima kasih sebelumnya karena sudah diperkenankan untuk bertanya. Karma dalam pengertian agama tertentu tentu tidak kita hiraukan ya. Kita punya ajaran sendiri. Kita punya ajaran mengenai faman ya'mal khairan yarah, ya. Surat Zalzalah. Siapa yang beramal baik, berbuat baik, pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Siapa yang berbuat buruk, pasti dia mendapatkan hasilnya. Sebelum kesalahan kita menuai bentuk hasil keburukan, kita tobat aja dulu. Semoga Allah kemudian menebusnya. Apakah perbuatan orang tua berpengaruh kepada anak? Iya, sangat berpengaruh. Zalim kepada orang kah, apapun itu berpengaruh kepada anak. Kenapa? Karena bukan langsung ya. Karena ketika orang tua itu pulang, dia akan membawa kegelapan-kegelapan yang dia sebabkan dari yang dia lakukan di luar rumah. Itu pasti. Ya. Maka kita tidak boleh menyalahkan anak-anak atas segala hal yang terjadi sama mereka. Barangkali itu tabungan-tabungan kita. Apalagi kita pernah makan sesuatu yang tidak jelas halalnya ya. Barangkali kita pernah memakan hak orang lain. Atau kita membawa ke rumah hasil yang tidak jelas itu. Lalu ya wajar-wajar saja kalau anak kita kemudian menjadi nggak jelas. Nah, tapi belum ada kata terlambat. Masih ada kata taubat. Taubat itu mengaku salah, lalu memperbaiki. Bukan hanya mengaku salah, lalu kembali lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi, kita ambil hadis Nabi, atau kalam Allah ya. Watubu ilallahi jami'an. Ya, dan bertobatlah kepada Allah semuanya. Dan Nabi mengatakan, aku pun mengaku salah, minta ampun kepada Allah 70 kali sehari. Nah, jadi jangan kemudian kalut di situ, kita kemudian mentok di situ. Waduh, kesalahan lama nih. Tidak, sekarang kalau memang ada, perbaiki segera. Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sederhana aja. Ya Allah alam bisawab.